Jemaat yang terkasih, saat ini sedang merebak wabah virus corona. Cara penyebaran yang paling cepat adalah melalui droplet atau air liur. Untuk mendukung upaya penghentian penularan virus ini, maka ibadah Jumat Agung di GKI Klaten dialihkan melalui perjumpaan di dunia maya. Saat ini kami mengajak jemaat dan simpatisan GKI Klaten untuk ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini. Untuk itu, selama program ibadah ini berlangsung, jemaat dan simpatisan diminta bersikap sebagaimana sedang mengikuti ibadah di gereja. Jemaat dan simpatisan diharapkan bersikap sebagai berikut. 1. Berkonsentrasi dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. 2. Saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan juga ikut menyanyi. Demikian juga saat berdoa dan pembacaan firman Tuhan. 3. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer pada rekening yang tertera pada proses persembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Tangan sang anak tukang kayu itu dipaku di kayu salib. Wajah yang mulia itu diberi mahkota duri. Sosok Kristus yang agung itu dihina dan dicerca. Hari ini Ia membebaskan kita. Ia disalibkan karena kita. Hari ini kita mengenang pengorbanannya. Marilah kita datang ke kaki salibnya. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 368, bait 1, 3, dan 4.
Jemaat Tuhan, mari kita awali ibadah Jumat Agung ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati Jumat Agung dengan segala keterbatasan karena wabah COVID-19. Kita bersama hendak mengenang kematian Yesus yang agung. Kematian itu menjadi agung karena ia wafat bukan karena kecelakaan sejarah, bukan juga karena ia kalah. Yesus sendirilah yang memilih jalan salib, jalan kematian, agar melaluinya kita memperoleh kehidupan. Yesaya pasal 53 ayat 4 tertulis, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kepalanya berdarah, dihina dan diludahi karena menanggung dosa dan kesalahan kita." Kidung Jemaat 170 bait 1 sampai 3 kita menyanyikannya.
Jemaat Tuhan, marilah di dalam keheningan kita mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Allah kami yang besar, ketika kami bersama mengenang penderitaan Kristus hari ini, kami datang dengan hati yang penuh rasa sesal dan malu. Karena salib Kristus seringkali telah menjadi hal biasa. Peristiwa penyaliban Kristus kadang tidak lagi menggetarkan hati kami, apalagi mengubah cara kami menjalani hidup di bumi ini. Kami mengakui bahwa prinsip memikul salib kadang tidak lagi menjadi prinsip hidup kami. Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, sering kami mencari apa yang mudah, apa yang aman dan nyaman. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya dosa kamilah yang menjadi mahkota duri Kristus. Di dalam lukanya ada nama kami tertera. Hari ini kami bersyukur atas karya pengorbanan-Mu. Sebab hanya karena Kristus kami dapat hidup seperti kami ada sekarang ini. Diampuni, dibebaskan, diselamatkan, diterima, dan disucikan. Di dalam nama Kristus Sang Gembala yang setia, kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 170 bait yang kelima. Berbahagialah kita yang berlindung pada Kristus. Kepada kita Dia memberikan pengampunan dan pemulihan, seperti yang tertera dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus bagi kita semua. Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Dari sinarnya yang menyala-nyala,
daya kasih yang besar, bagai balut yang karam merindukan di ufuk timur bagi mereka. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang rebut redam, membuat dosa yang tak terperingat, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disari pada bukit Kalvari. Mari kita berdoa. Di hadapan salib-Mu yang kudus, dengan membawa hati yang remuk redam, karena kesadaran kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di Jumat Agung yang teduh ini, dalam segala keterbatasan yang ada, kami mau selalu membuka hati kami ya Tuhan, untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami masih boleh mengikuti peribadatan dengan baik. Dan puji-pujian sudah kami naikkan kepadamu. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk sabda firman-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami yang ada di rumah masing-masing beserta dengan keluarga dan dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat Tuhan supaya setiap kami boleh menyediakan hati, pikiran, dan telinga kami untuk sabda firman-Mu yang kami jelang bersama. Kami sambut ya Tuhan dengan penuh sukacita dan syukur sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 38. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus
dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Gajah mati meninggalkan belang. Belang atau gading? Gading. Harimau mati meninggalkan gading atau belang? Belang. Nah, kalau kita manusia ini mati meninggalkan apa? Meninggalkan nama. Nama di Hoim, layu-layu, nama di Nisan. Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya adalah nama baik atau nama buruk. Nama baik biasanya diukur ketika hidupnya selalu berpikir optimis, perkataannya manis, dan tingkah lakunya harmonis. Ya, apa yang dipikirkan, dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nama seseorang buruk diukur ketika pikirannya selalu kotor, perkataannya horor, dan tingkah lakunya kelowor. Ya, gak peduli pada dirinya, gak peduli dengan orang lain, jangan harap peduli dengan lingkungannya. Tapi saya yakin bahwa setiap kita ingin meninggalkan nama yang baik. Karena nama yang baik itu juga akan berpengaruh kepada anak cucu kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dulu ada ukuran untuk membedakan nama yang baik atau yang buruk ketika seseorang meninggal. Lihat saja seberapa banyak orang yang datang melayat. Berapa karangan bunga berjajar di rumahnya atau di rumah duka. Berapa banyak orang yang menangis. Berapa banyak orang yang mengiring sampai ke pemakaman. Semakin banyak maka orang akan mengatakan namanya sedemikian baik. Tapi sekarang sulit Bapak Ibu Saudara. Terlebih kalau meninggal karena COVID-19. Ada protokolnya dan tidak boleh banyak orang terlibat dalam pemakamannya.
Sedikit atau banyak pelayat tidak lagi menjadi ukuran nama baik seseorang. Mengapa? Ada yang awal kematiannya seorang dinilai buruk, tetapi setelah sekian waktu orang baru sadar bahwa ternyata orang itu baik sekali. Begitu juga sebaliknya. Mengapa ada penilaian yang berubah? Penilaian bisa berubah karena ada alur yang baru dipahami setelah rentetan kisah hidupnya dibuka dan juga ada bukti-bukti yang menyertainya. Bapak Ibu dan Saudara, kematian Yesus pada awalnya dipandang sebagai sebuah aib, sebagai sebuah peristiwa yang tragis dan sangat tidak terhormat. Kematian Yesus seolah hanya nasib buruk manusia di usia muda, masih 30-an. Sangat hina dan tidak bermakna. Melalui hukuman mati yang diterima, jalan saliblah yang harus dilalui. Yesus dinilai tidak lebih dari seorang penjahat. Namun setelah sekian waktu orang baru mengerti bahwa ada keagungan, ada kemuliaan dalam kematian Yesus di kayu salib. Mulai dipahami oleh para murid dan orang-orang terdekatnya, dan akhirnya berita itu yang awalnya berita buruk menjadi berita sukacita, menjadi kabar baik, menjadi Injil yang harus didengar oleh semua orang di ujung-ujung bumi. Hari ini kita akan mengupas sejenak apa yang membuat kematian Yesus sedemikian agung. Yang pertama, kematian Yesus adalah kematian dalam ketaatan pada kehendak Allah. Mundur sejenak sebelum peristiwa salib, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus sempat bergumul dengan hebat dan memohon kalau bisa jalan kematian model ini dilalukan. Namun dalam ketaatannya Yesus berkata, "Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku." Bapak dan Saudara, bagaimana dengan kita ketika diperhadapkan dengan pilihan? Ketika hampir sampai pada pendakian Jalan Mulia, ya tema Paskah kita tahun ini. Pilihan semakin sedikit tetapi sangat amat menentukan. Pilihan mau atau tidak memikul salib sebagai orang Kristen di tengah pilihan akan pasangan hidup, akan kenaikan pangkat, akan kelancaran usaha, dan banyak hal. Dan salib itu menjadi pilihan bagi kita. Kita panggul salibnya atau kita lepaskan salibnya. Keagungan Yesus nampak bukan ketika dia, "Tuhan kalau bisa jangan disalib, yang matinya senyum saja." Tidak bisa. Yesus harus memakul salib itu, dihina, diludahi, dicerca, padahal tidak salah. Dan akhirnya Yesus harus mati di kayu salib. Yang kedua, keagungan kematian Yesus nampak pada kematian dalam pengorbanan yang menyelamatkan. Karya salib adalah bentuk nyata pengorbanan, padahal tidak didapati satupun kesalahan dalam diri Yesus. Secara manusiawi saya melihat Yesus sebenarnya punya alasan
untuk tinggal dalam zona nyaman. Lawang anak Allah, maha tinggi. Soal keselamatan itu urusannya manusia, bukan urusan dia. Bisa saja Tuhan Yesus mengatakan itu. Tetapi karena kasih, maka Yesus bersedia mengorbankan dirinya menjadi anak domba yang tak bercacat tetapi harus dikorbankan untuk menebus manusia. Jemaat Tuhan, seberapa sering kita mau berkorban bagi orang lain? Pahlawan-pahlawan yang dihormati namanya bukanlah orang-orang yang diam, tinggal dalam zona nyamannya. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang berani keluar dari zona nyamannya, kemudian berani mengorbankan apa yang dimilikinya, harta bendanya, jabatannya, bahkan nyawanya diberikan. Hari-hari ini kita berdoa untuk para medis yang berada di garda depan. Yang mereka sebenarnya bisa punya pilihan, uslah aku di rumah saja. Tapi hari-hari ini mereka berada di garda depan untuk menangani pasien-pasien dengan virus yang saat ini begitu menakutkan dengan resiko yang sangat besar. Bapak dan Saudara, yang ketiga, bagaimana kita melihat keagungan nama Tuhan? Kematian Yesus itu menghadirkan pengharapan dunia. Kematian Yesus membawa pengharapan akan pemulihan. Pemulihan relasional antara Allah yang maha tinggi dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah yang Yesus lakukan. Maka hari ini sebagai para muridnya ada pertanyaan besar. Mampukah kita menjadi orang yang menghadirkan pengharapan di tengah kondisi yang hari-hari ini minim pengharapan? Masih sanggupkah kita menjadi orang yang menghadirkan keyakinan bahwa badai ini akan berlalu? Dengan memilih berita-berita yang benar, membagikannya. Bahkan mengajak mereka berdoa, memiliki keyakinan teguh, ada harapan di dalam Tuhan. Hadirkan sukacita. Ya, beberapa pasien sembuh. Yang di Semarang bilang, kami sembuh karena kami hidup dalam kegembiraan. Kalau kita mampu menghadirkan pengharapan, muncul kegembiraan, maka lahirlah pemulihan di sana. Maka Bapak Saudara, mari hati-hati dan bijaksana dalam kita hadir di tengah sesama. Keagungan dalam kematian Yesus nyata ada dalam ketaatan, pengorbanan, dan pengharapan. Hari ini, hari Jumat Agung, kita rayakan bukan untuk membahas masalah siap atau tidak untuk mati. Ketika saya mempergumulkan teks ini, justru sebaliknya. Bagaimana kita siap untuk hidup dalam potret keagungan kematian Yesus. Adakah ketaatan di dalam pilihan-pilihan kita yang berat? Bukan hanya benar dan salah, tetapi multiple choice dengan yang begitu banyak pilihan. Adakah pengorbanan atas kepentingan sesama dan lingkungan yang kita lakukan? Mari GKI Klaten terus dipacu supaya bersedia menjadi seperti Kristus yang berani berkorban untuk sesama dan lingkungan. Adakah pengharapan yang kita hadirkan di tengah kondisi yang tidak mudah? Di tengah keluarga, suami katakan kepada istri, ayo optimis, yakin bahwa badai ini akan berlalu. Walaupun kondisi sulit, yakin Tuhan akan mencukupkan. Kepada anak-anak bisa kita katakan, ayo belajar. Ini kesempatan yang baik bisa belajar dengan papa mama di rumah. Kepada yang lain, mari kita ajak, ayo semangat.
Ini akan berlalu kalau kita bersatu padu menghadapi bersama. Satu video terakhir, saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana dalam hidup kadang kita tidak memahaminya. Tapi setelah sekian lama, kematian orang-orang terdekat kita justru menumbuhkan transformasi kehidupan. Mari kita lihat sejenak. I didn't like my father. Ada seorang pemuda yang semasa hidupnya mengalami kepahitan karena tidak bisa menerima keadaan papanya. Papanya hidup dalam kemiskinan, tapi papanya berusaha bagaimana caranya He was mencukupi poor and keluarga. unsuccessful. Despite working harder than all my friends' fathers, Sang anak belum terbuka I sepenuhnya didn't think he was very smart. bagaimana orang tua ini melakukan bagiannya. Dalam didikan orang tua pun sang anak belum bisa menerima. Tidak sesuai dengan harapan sang anak. I've never seen him as an inspiration. Sang anak pun semakin kecewa. Kekecewaannya membuat dia tidak hormat kepada orang tuanya. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. Sang ayah selalu memberikan pelajaran berharga. Salah satunya adalah From you, pengorbanan. it's from me. Sang ayah selalu mengatakan memberi itu membahagiakan. Who says we are not rich? Being rich Dari apa yang dimiliki, bagikanlah kepada yang lain. you have, but how much you give. Kekayaan bukan diukur dari apa yang kita terima, tetapi apa yang kita You'll be happy. berikan. I wasn't happy. Tapi pelajaran itu semakin membuat dia sangat kecewa dengan bapaknya. Kemudian dia belajar dengan ekstra, More successful than my father. diterima di sebuah perguruan tinggi yang baik. Call me when you need more money. Dan dia harus meninggalkan papanya untuk belajar dan menjadi sukses. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year. we'll see. Ketika sukses, bapaknya merindukan anak ini pulang. Okay, bye. Tapi dengan alasan kesibukan, disertai dengan kondisi yang tidak terima dengan keadaan orang tuanya, membuat papanya sedemikian sedih. Dan akhirnya meninggal. Hingga satu ketika sang anak pulang dan mendapati banyak surat ucapan terima kasih untuk bantuan yang diberikan atas nama anak ini. Mr. Lim. I found this letter saying that I've been Dia menelpon donating lembaga money to itu community chest. There must be a dan mistake. konfirmasi. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Dan di sanalah dia berjumpa dengan anak yang dulu putus asa karena keadaannya, Your father namun always dibangkitkan makes us oleh forget about our bapaknya problems and reminds us about our dan dreams. dia memiliki hidup But the kids here, saat they all missed ini. him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. Anak dalam kursi roda ini menceritakan bagaimana kehadiran He was really bapaknya depressed, di sela-sela and kesibukannya he go to school. menjadi sedemikian berharga bagi anak-anak di panti itu. But your father, he reads with this boy regularly. Ini yang tidak This boy dilihat has now grown oleh up to be a really useful sang person. putra. Your father could have retired comfortably,
Sang He chose to ayah continue working so he could have mengorbankan more people. waktunya. He was Sang ayah menabur pengharapan di tengah jerih payahnya, it's just that he didn't tell anyone about his sickness. membangun kepedulian, dan itu yang tidak sempat dilihat oleh This is for anaknya. you in recognition of your donations. Here's my name. Dan penghargaan itu bukan atas nama bapaknya, tetapi atas nama So Dad, he didn't want you anaknya. to know. It's from you. It's from me. Inilah momen kesadaran di mana dulu ketika bersama dengan ayahnya ada pembelajaran yang dinyatakan. Tapi karena tertutup hatinya, maka anak ini tidak sampai pada tujuan. Momen itulah yang kemudian membuat anak ini sedemikian hormat kepada mendiang bapaknya. Yang itu tidak dilakukan My father's ketika birthday, bapaknya celebrate his life masih as he would have wanted it. dia membuka berangkas-berangkas yang ada dan kemudian dia menjadi I could seperti almost hear him say, bapaknya. Being rich is not about how much you have, Tidak ada kata but about how terlambat much you can bagi give. dia ketika dia memahami, belajar, dan kemudian melakukan apa yang dikehendaki bapaknya. Itulah hidup yang berharga. Jemaat Tuhan, keagungan nama manusia bukan diukur dari bagaimana dia mati, melainkan bagaimana dia menjalani hidup sampai mati. Adakah ketaatan? Adakah pengorbanan? Adakah pengharapan seperti yang diteladankan Yesus dalam hidup kita? Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah, di Jumat Agung ini kami belajar sedemikian rupa dari teladan Kristus. Kami mau belajar untuk memiliki ketaatan
Kami mau belajar untuk berani berkorban untuk sesama dan lingkungan kami. Kami mau belajar untuk senantiasa menghadirkan pengharapan di tengah dunia ini. Meteraikanlah sabda firman-Mu dalam hati kami, dan mampukanlah kami menjadi murid-murid Kristus yang melakukan apa yang kami lihat, kami pelajari, kami teladani di dalam Engkau. Di tengah kondisi bangsa, di tengah kondisi dunia yang tengah bergumul dengan COVID-19, kami terus memohon bersama dengan semua orang, belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya masalah dan pergumulan ini segera berlalu. Kami mohon berkat Tuhan supaya segenap orang-orang percaya dan gereja bisa mengambil peran yang terbaik, sehingga kami boleh menghadirkan Injil, menghadirkan kabar baik kepada semuanya, sehingga pergumulan ini boleh dilalui bersama dalam kemenangan. Ya Allah, kiranya Jumat Agung ini pada tahun ini membuat kami semakin menghayati akan kasih Kristus. Engkau yang harus menderita disalib, tapi itu semuanya seharusnya kami yang menanggung. Tapi karena ketaatan-Mu, karena kesediaan-Mu untuk berkorban, maka pengharapan akan anugerah keselamatan itu nyata atas setiap kami. Terima kasih Allah, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalib bagi kami. Amin. Jemaat yang kekasih, untuk persembahan Majelis Jemaat GKI Klaten memberikan beberapa alternatif, yaitu pertama, transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 03065999300 atas nama GKI Klaten. Kedua, datang langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 8.00 sampai dengan pukul 20.00. Kemudian hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 sampai dengan pukul 14.00 dan hari Sabtu pukul 8.30 sampai dengan pukul 12.00. Kotak persembahan akan disediakan di depan pintu gereja dan berlaku untuk persembahan mingguan dan persembahan lainnya, baik perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan aksi puasa Paskah. Yang ketiga, bila tidak bisa transfer atau datang langsung ke gereja, persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan kemudian hari setelah kondisi memungkinkan atau normal kembali. Jemaat Tuhan, bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita menyiapkan persembahan yang terbaik dengan menyanyikan NKB 73 ayat 1. Kasih Tuhanku lembut. Yesus
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu memelihara dan senantiasa memberikan berkat-berkat-Nya kepada kami. Kami datang ke hadirat-Mu di dalam segala keberadaan kami di rumah kami masing-masing, dikarenakan situasi yang terjadi saat ini, sehingga kami tidak dapat bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Namun biarlah kami boleh hadir datang memberikan syukur kami melalui persembahan kami, yang tentunya tidak sebanding dengan berkat yang telah Tuhan berikan melalui pekerjaan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan dan memberkatinya, sehingga dapat berguna untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat kami berada. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang telah Tuhan percaya untuk mengelolanya. Berikanlah ketulusan hati, sehingga di dalam mengelolanya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk sesama. Ampunilah Tuhan segala kesalahan kami, apabila di dalam persembahan ini terselip dosa yang kami perbuat. Dan biarlah persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, yang selalu senantiasa menolong kami dan memberikan berkat-berkat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus telah bertekun sampai akhir ketika menempuh jalan salib. Marilah kita meneladani dengan hidup bertekun menjalani hidup di depan, saat kita juga harus berhadapan dengan salib kita. Percayalah, dengan kuasa-Nya kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun. NKP 83 ayat 1 dan 3, Nun di bukit yang jauh. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa cerah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus, menebus umat manusia. Salib itu ujung jumpa-Mu, hingga tiba saat tanda-Ku. Salib itu kurangku teguh, dan mengubah telah milikku. Indahlah bagiku salib hina dan keji. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darah-Nya kudus. Hilanglah